Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahyuni Hairani Tanjung, NIM 11980224302. Di sini saya akan menampilkan video animasi untuk memenuhi tugas praktikum kultur jaringan. Hai teman-teman, saya di sini menjelaskan sebuah jurnal kepada teman-teman sekalian. Jurnal yang akan saya jelaskan ini berjudul Pembentukan Kalus, Tunas, dan Akar pada Kultur Anggur Bali. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum ke materi, lebih baik kita membahas sedikit pendahuluan terlebih dahulu. Anggur merupakan salah satu tanaman buah yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Salah satu varietas anggur adalah anggur Bali yang memiliki warna buah hitam keunguan. Anggur Bali banyak dibudidayakan di Kabupaten Buleleng, Bali, khususnya di Kecamatan Banjar, Seririt, dan Gerokak. Perbanyakan tanaman anggur umumnya dilakukan dengan cara stek, okulasi, ataupun menyambung. Hambatan dalam perbanyakan tanaman anggur melalui stek adalah pembentukan akar dan tunas yang sangat lambat. Jumlah bibit anggur yang tersedia pada perbanyakan dengan stek menjadi terbatas, sedangkan kebutuhan akan bibit anggur cukup besar. Alternatif perbanyakan tanaman anggur adalah dengan teknik kultur jaringan tanaman. Pada teknik ini, material yang digunakan sedikit, yaitu dapat menggunakan batang muda ataupun daun pada tunas sebagai eksplan. Di samping itu, pembibitan dengan cara kultur jaringan tidak tergantung iklim dan dapat diperoleh tanaman yang bebas virus dan bakteri merugikan. Jadi, apa tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon eksplan batang muda terhadap zat pengatur tumbuh NAA dan Breziaminofen ataupun BAP pada kultur anggur Bali. Bagaimana metode penelitiannya? Yang pertama dilakukan adalah persiapan bahan tanaman. Eksplan yang digunakan adalah cabang yang sangat muda yang diperoleh dari perkebunan anggur Bali di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Cabang anggur Bali dipotong dan batang yang sangat muda dipotong sepanjang 2,5 cm dari pucuk, lalu dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya, proses sterilisasi dilakukan di dalam laminar. Eksplan direndam dalam alkohol 70% selama 2 menit dan dilanjutkan dalam air sabun selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan air steril. Selanjutnya, eksplan direndam dalam fungisida selama 30 menit. Dilanjutkan dengan merendam dalam 0,2% selama 30 menit, digoyang-goyang secara manual. Sterilisasi dilanjutkan dengan merendam dalam 5,25% natrium selama 20 menit. Selanjutnya eksplan dibilas 3 kali dengan air steril. Penanaman eksplan dan pemeliharaan eksplan kemudian dipotong-potong sepanjang 0,5 cm dan ditanam dalam medium MS. Dalam 1 botol kultur ditanam 1 eksplan dan setiap perlakuan diulang 4 kali. Kultur dipelihara dalam ruang kultur dengan suhu 25 Celcius yang dilengkapi lampu dengan penyinaran 18 jam per hari. Pengamatan dan analisis data. Pengamatan dilakukan terhadap presentasi kalus, tunas, dan akar yang muncul pada tiap perlakuan. Jumlah tunas dan akar yang muncul dihitung untuk tiap ulangan. Sedangkan kalus yang terbentuk diukur dengan menggunakan skor. Presentasi kalus, tunas, dan akar dihitung dengan rumus persen. Kalus atau tunas ataupun akar sama dengan X per 4 dikali 100%, di mana X adalah jumlah kultur yang menghasilkan kalus ataupun tunas ataupun akar. Pencatatan dilakukan saat umur kultur 12 minggu. Data disajikan secara deskriptif dan tidak dilakukan analisis statistik karena sedikitnya jumlah data.
Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini terjadi pembentukan kalus, tunas, dan akar dari eksplan ujung cabang muda. Eksplan yang ditanam pada media yang mengandung NaA saja menghasilkan kalus dan akar. Kalus juga dihasilkan pada medium yang mengandung NaA dan BaP. Persentase kultur yang membentuk tunas sangat rendah yang masing-masingnya 50% pada perlakuan 4 magnesium BaP saja dan pada kombinasi 1 magnesium NaA dan 4 magnesium BaP. Akar muncul pada penambahan NaA tanpa BaP dan pada penambahan kombinasi NaA dan BaP pada konsentrasi rendah. Pada penelitian ini tidak semua perlakuan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Eksplan yang ditanam pada medium tanpa zat pengatur tumbuh tidak memberikan respon pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini menunjukkan pentingnya zat pengatur tumbuh pada perbanyakan tanaman menggunakan teknik kultur jaringan. Tunas dihasilkan pada pemberian 4 magnesium BaP konsentrasi 1 magnesium NaA dikombinasikan dengan 4 magnesium BaP. Selain menghasilkan kalus, juga menghasilkan tunas di mana tunas muncul dari kalus yang terbentuk. Jadi, kultur yang sama yang menghasilkan kalus pada konsentrasi NaA dan BaP di atas. Juga munculnya tunas ketika konsentrasi NaA dinaikkan menjadi 1,5 magnesium dan BaP tetap 4 magnesium. Kalus yang terbentuk tidak menghasilkan tunas. Komposisi zat pengatur tumbuh serta konsentrasi yang digunakan berpengaruh terhadap pertumbuhan eksplan. Pada tanaman, zat pengatur tumbuh memiliki efek pleurofik dan perubahan kecil pada konsentrasi mengakibatkan perubahan aktivitas gen yang dapat menghambat atau sebaliknya menginisiasi proses metabolisme dalam sel. Kesimpulan, pembentukan kalus, tunas, dan akar anggur bali secara in vitro dipacu oleh zat pengatur tumbuh NaA dan BaP. Persentase tinggi kultur yang membentuk kalus terjadi pada penambahan 1,5 magnesium NaA dan 2 magnesium BaP. Tetapi skor kalus yang terbentuk tertinggi pada kombinasi 1 magnesium NaA dengan 4 magnesium BaP dan kombinasi 1,5 magnesium NaA dengan 4 magnesium BaP. Tunas terbentuk pada perlakuan 4 magnesium BaP dan pada kombinasi 1 magnesium NaA dengan 4 magnesium BaP. Persentase kultur yang membentuk akar dan jumlah akar terbanyak terjadi pada pemberian kombinasi 1 magnesium NaA dengan 2 magnesium BaP. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan yang saya jelaskan barusan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.